Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama kaji kita pada malam hari ini. Kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barokah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap keluarga kita, orang-orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah rahmati dalam kuburnya, anak cucu yang kita miliki mudah-mudahan menjadi generasi yang sholihin dan sholihat. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. وَلَنْ يَضِيقَ الرَّسُولُ اللَّهِ جَاءُوكَ بِهِ إِذِ الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى سيدنا واغفر ولن يضيق الرسول الله جاءوك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب مصطفى بلغ مقام Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rijalallah, ibadallah, aghisuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, asana dhabi fadlillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammad wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya abab wa antum ya ulul albab
ta'ala wansuru lillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Ya aliyu man qalla kulla yawmin asyarata marratin la ilaha illallah la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kulla wahidin la yabqa malakun fis samawati illa istaghfara lahu wallahu a'lam bishawab. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan taufik dan hidayahnya, Allah perkenankan kita malam hari ini, Allah perkenankan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan panjang umur, sehingga kita semua dapat melakukan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, menghidupkan antara maghrib dengan isya, thalabul ilmi. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita, silaturahim kita, iktikaf kita, bertemunya kita di masjid ini mudah-mudahan senantiasa dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan mengkaji sedikit satu pesan baginda Rasul Muhammad SAW yang tertera di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sahabat Khulafaur Rasyidin, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu tiga disebut radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoi mereka. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Tapi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, semoga Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan beliau. Kenapa Sayyidina Ali itu disebut karamallahu wajhah, enggak radhiyallahu an? Karena Sayyidina Ali dari mulai kanak-kanak sampai dia wafat, sampai dia dewasa, pertama Sayyidina Ali itu enggak pernah melihat dia punya kemaluan. Dia punya kemaluan dia nggak tahu, itu Sayyidina Ali. Kalau kencing dia nggak pernah lihat dia punya kemaluan. Begitu juga Sayyidina Ali nggak pernah lihat dia punya kemaluan istrinya. Itulah Sayyidina Ali. Saking apiknya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ketika Sayyidina Ali berperang, ketika menebas orang kafir, itu Sayyidina Ali ketika sampai di situnya, di kemaluannya itu, dia nggak mau lihat. Kemaluan orang lain dia nggak melihat, apalagi kemaluan dia sendiri. Maka Sayyidina Ali disebut karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, karena nggak melihat yang namanya dia punya kemaluan, apalagi kemaluan istrinya dan juga kemaluan orang lain. Ini saking apiknya Sayyidina Ali. Maka banyak pesan-pesan baginda Rasul yang Allah sampaikan kepada Sayyidina Ali, dan itu manfaatnya untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, Sayyidina Ali itu mendapat gelar dari Rasulullah SAW, karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan Sayyidina Ali. Yang kedua, Sayyidina Ali itu ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nabi itu merupakan kotanya ilmu, dan ingin mendapatkan ilmu harus melalui jalan Sayyidina Ali, karena saking dekatnya Nabi kepada Sayyidina Ali. Yang pertama, Sayyidina Ali itu kepada Nabi sepupu, ya.
Yang kedua, Sayyidina Ali itu mantu dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kecilnya Sayyidina Ali itu dibimbing melihat rumah tangga Nabi, melihat bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi berbicara. Itulah Sayyidina Ali. Semua gambar kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicontoh seluruhnya oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka Sayyidina Ali itu mendapat gelar karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan Sayyidina Ali. Jadi ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu, dan cara mendapatkan ilmu itu harus melalui pintunya, melalui Sayyidina Ali. Apa pesan Sayyidina? Pesan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, man qala la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wajabat lahu jannah. Siapa orang yang mengucapkan istiqomah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Sunnahnya berapa kali? Ketika mau berakhir waktu siang. Kapan itu berakhir waktu siang? Yaitu waktu sholat maghrib. Kita disunnahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu 100 kali. Yang kedua, ketika berakhir waktu malam. Kapan itu berakhir waktu malam? Yaitu ketika sholat subuh. Maka kita disunnahkan untuk mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah itu sebanyak 100 kali. Siapa orang yang istiqomah mengucapkan la ilaha illallah, dijamin oleh baginda Rasul wajabat lahul jannah, maka diperkenankan orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian zikir la ilaha illallah sunnahnya itu ketika berada di waktu sholat maghrib. Makanya di waktu sholat maghrib itu kita umum di Indonesia itu zikir di ba'da maghrib itu zikirnya panjang, yaitu membaca apa? Membaca Al-Ikhlas 3 kali, membaca surat An-Nas 1 kali, membaca Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, disambung dengan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah, terus sampai ayat kursi sampai selesai. Langsung ditambah dengan apa? Ditambah dengan zikirnya itu surat Al-Baqarah terakhir, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, sampai selesai. Ada juga yang dimulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu sunnah zikir panjang dibaca ketika ba'da maghrib dan juga ketika sholat subuh berjamaah. Ditutup dengan kalimat tauhid atau kalimat talqin la ilaha illallah sebanyak 100 kali, wajabat lahul jannah. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, kita itu harus menameng diri kita, memberikan benteng buat diri kita, hisnun, benteng daripada gangguan setan, daripada gangguan makhluk halus. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk kita berajah diri kita, memberikan tameng kepada diri kita
yaitu ketika berakhir waktu siang diperintahkan membaca surat Al-Baqarah akhir. Kalau kita mengikuti zikir yang panjang dari mulai lillahi amanah sampai la ilaha illallah 100 kali, itu dengan sendirinya diri kita sudah ada tamengnya. Jadi kita itu zikir di masjid, di musola, yang penting jangan selesai sholat nggak ada kegiatan lain yang lebih penting, jangan tinggalkan zikir bersama. Ya, kalau kita ada kegiatan yang penting, kita mau ada pergi kemana-mana, usahakan ketika zikir itu sampai yaitu Allahumma antas salam, baru ninggalin. Jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung kabur, ya, langsung pergi. Jadi kalau kita mau bergeser ketika kita menghadap kiblat, mau bergeser, Al-Imam Nawawi Al-Bantani di dalam Muraqil Ubudiyah itu dijelaskan kita bergeser menghadap jamaah atau menghadap ke arah lain itu disunnahkannya ketika selesai membaca Allahumma antas salam. Nah, Al-Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, ketika kita duduk berzikir dari mulai istighfar kita baca itu, kita disunnahkan duduknya seperti kita duduk akhir tiros kayak gini nih. Ini jangan bergeser, ya. Nanti bergesernya ketika kita sudah selesai membaca Allahumma antas salam, baru kita sila, ya, atau menghadap ke jamaah kalau imam, ya, baru berubah duduknya. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam Al-Imam Nawawi, ya, di dalam kitab Muraqil Ubudiyahnya, kita mau bergeser, mau berpaling dari duduk kita ketika selesai Allahumma antas salam. Jadi siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang Nabi pesankan kepada Sayyidina Ali ba'da maghrib 100 kali, ba'da subuh 100 kali, wajabat lahul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dia akan masuk surga. Nah, ini kita juga namanya, kita itu kalimat ini namanya talqin, ya, dibaca la ilaha illallah atau kalimat tauhid, ya. Kalimat ini la ilaha illallah disebut dengan kalimat tauhid, ya. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita punya ulama karismatik yang bernama Kyai Maimun Zubair, Mbah Mun Rembang Serang. Itu beliau dimakamkan di kota Mekah, di pemakaman Ma'la. Di pemakaman Ma'la. Beliau itu berpesan kepada kita sebagai umat Islam, umat Nabi besar Muhammad SAW. Beliau itu berpesannya pakai bahasa Jawa, ya. Siapa orang yang membaca doa ini ketika bangun tidur, kata beliau, membaca doa ini ketika bangun tidur, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah 1 hari sebelumnya. Yang kedua, orang tersebut doanya dikabul oleh Allah. Dan yang ketiga, orang tersebut yaitu dibimbing, dijaga oleh Allah untuk senantiasa melakukan kebaikan. Jadi ketika kita bangun, diperintahkan berdasarkan hadis Nabi SAW yang diperintahkan oleh Mbah Mun, Kyai Maimun Zubair, kita itu jangan meninggalkan doa ini. Yang terpenting adalah istiqomah, bangun ketika mau sholat subuh. Apa doanya? Ini kita hafal, cuman istiqomahnya yang kurang. Apa doanya itu? Yaitu doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar faghfirli. Ini yang diajarkan oleh Mbah Maimun Zubair. Siapa orang yang bangun tidur baca doa ini, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, dimudahkan untuk melakukan kebaikan, ya. Dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Dosanya diampuni oleh Allah, dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Ini pesan Mbah Maimun. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Faghfirli, ujungnya ditambah faghfirli. Susah apa mudah? Mudah. Doa ini kita hafal. Cuman memang yang belum istiqomahnya. Ayo di usia-usia kita yang sudah di atas 40 tahun, ibadah kita nggak begitu banyak, tapi mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, doa-doa kita dikabul oleh Allah, dijaga kita agar senantiasa dapat melakukan kebaikan. Nah, pesan Mbah Maimun seperti itu. Jadi kalau kita bangun tidur, baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Faghfirli. Itu ketika kita bangun tidur. Yang kedua, pesan daripada Mbah Maimun agar kita dapat menghatamkan pahala menghatamkan Al-Quran. Kata beliau, kalau kita mau tidur itu sempatkan diri kita, ya, sempatkan diri kita untuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Itu manfaatnya, kita akan mendapatkan pahala menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, diperintahkan oleh beliau berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mau tidur baca Al-Ikhlas 1 kali, baca An-Nas 1 kali, baca ayat kursi 1 kali. Ini manfaatnya apa? Menjaga dari diri kita dari gangguan setan. Yang terakhir, perbanyak baca sholawat. Berapa jumlahnya? Sampai kita tidur. Siapa orang yang membaca sholawat kepada Muhammad, apakah itu panjang atau sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu maka dia akan mendapatkan ridho para nabi dan rasul. Ini Mbah Maimun Zubair pesankan ketika beliau sebelum wafat. Cuma pakai bahasa Jawa nyampaikannya, ya. Awakmu, kata beliau, durunge turu bocok iki kata beliau begitu. Suruh baca ini manfaatnya ini. Maka pada kesempatan ini, ayo di usia kita yang sudah tidak muda lagi,
yang sudah di atas 40 tahun, dawamkan doa bangun tidur, dawamkan zikir sebelum tidur. Semoga Allah bimbing kita dapat melakukan kebaikan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kaji kita, jamaah sekalian yang saya muliakan. Jadi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali di waktu ba'da maghrib, 100 kali di waktu ba'da subuh, maka Allah akan perkenankan dia menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang takziah, jamaah sekalian, di lingkungan kita ada orang takziah, ada orang selamatan, baca tahlil, terus baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tetangga-tetangga kita yang dengar kalimat itu, yang berdekatan dengan rumah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dosa tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dosa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah diampuni oleh Allah. Yang kedua, dosa orang yang dekat rumah itu. Maka bersyukurlah kalau kita hidup di lingkungan banyak orang yang sering berzikir, ya. Walaupun kita ibadahnya barangkali jarang zikir, tapi ada tetangga kita yang rajin zikir kalimat la ilaha illallah, maka kita pun akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala yang kecil-kecil. Itulah faedah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, itulah salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang saya muliakan, ketika ada saudara kita yang mau pulang ke rahmatullah, kita disunnahkan untuk membimbing yang namanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi pelan-pelan, jangan ma atau bapak la ilaha illallah, cukup di kupingnya ucapkan Allah Allah, Allah, ya. Supaya apa? Supaya lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi wajabat lahul jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya, di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan diperkenankan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, sebelum saya lanjut kepada yang kedua, kebaikan yang kedua yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut, ada yang mau disampaikan, mangga? Sebelum saya lanjut yang kedua. Ya, kita lanjut kepada yang kedua. Yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat dahulu, hanya kepada umat Nabi besar Muhammad SAW, dan kita bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Wa idza ahsanu istabsyaru. Wa idza ahsanu, apabila umat Nabi Muhammad SAW itu melakukan kebaikan, itu dia senang, dia gembira. Kalau umat Nabi Muhammad SAW niat melakukan keburukan, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, niat melakukan satu keburukan, keburukan itu nggak dilakukan oleh seseorang itu, oleh seorang hamba itu, maka tidak ada dosanya. Jadi kita entar nih, gua kalau ketemu orang ini gua kesel banget sama dia, gua mau pukul.
Tapi ketika kita sudah melihat wajahnya, jiwa kita nggak tega, jiwa kita pemaaf, itu nggak ada dosa, nggak ada dosa, nggak dicatat bagian daripada amal buruk. Itulah kebaikan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Namun apabila seorang umat Nabi Muhammad niat melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu nggak terlaksana, ya, nggak terlaksana, udah niat melakukan kebaikan tapi kebaikan itu tidak terlaksana, maka akan mendapat satu pahala. Contoh ini mah, kita mau sholat jamaah ke masjid, ya, jamaah ke masjid, tahu-tahu pas jam 6 kurang 10 hujan lebat. Kita udah rapi, udah pakai baju koko, nanti pas mau maghrib saya mau berangkat ke masjid. Tahu-tahu hujan lebat, hujannya lebat, angin kencang. Akhirnya kita nggak berangkat, nggak ada payung, nggak ada apa, nggak berangkat jamaah ke masjid. Maka pada saat itu ketika kita niat kebaikan, itu sudah dapat satu pahala. Tetapi ketika kebaikan itu kita laksanakan, hujan lebat, kita cari payung dapat, kita akhirnya berangkat juga ke masjid, maka pada saat itu kita akan mendapat 10 kebaikan. Ini hanya Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita jujur, kalau hujan mau sholat jamaah, kita berangkat apa enggak? Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kita pegang tangan kita keluar. Ya hujan ini mah, ntar juga hujannya gede ini ya, gak jadi dah berangkat. Tapi ketika ada saudara kita, tetangga kita, ada hajatan, ngundang campur sari, kita keluarin tangan kita, ya gerimis ya, ntar gua gerimisnya hilang, udahlah jalan aja nonton campur sari. Ya, itu kita. Tetapi kalau orang ketika dalam hatinya sudah terbiasa melakukan kebaikan, ketika hujan turun, dia mengucapkan mudah-mudahan hujannya reda, mudah-mudahan saya bisa sholat berjamaah ke masjid. Maka ketika di hatinya sudah ada azam untuk melakukan kebaikan itu, walaupun kebaikan itu tidak terlaksana, maka sudah dicatat satu kebaikan yang dilakukan dari umat Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi apabila kebaikan itu terlaksana, maka akan mendapat 10 pahala yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu perbanyaklah niat-niat kebaikan agar pahalanya banyak. Idza ta'addada niat, ta'addada tsawab, kata ulama. Idza ta'addada niat, ta'addada tsawab. Apabila seorang hamba Allah banyak niat kebaikannya, maka banyak juga pahalanya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kita ke masjid itu jangan satu niat, ya, jangan satu niat, minimal 3 niat. Ya, pertama, niat ke masjid untuk memakmurkan masjid dengan ibadah, niat memakmurkan masjid. Yang kedua, kita datang ke masjid, hadir ke masjid itu niat silaturahim, ketemu sama saudara kita, ketemu dengan saudara-saudara kita. Yang ketiga, kita niat ke masjid itu niat iktikaf, ya, dari ba'da maghrib sampai isya kita niat iktikaf. Yang keempat, ketika kita ada di masjid, niat melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu tolabul ilmi. Maka ketika di hati kita ada 4 niat, hadir ke masjid itu akan 4 pahala yang kita dapat. Tetapi kalau kita niatnya cuma ke masjid, jamaah aja, itu maka dapatnya cuma 1, yaitu pahala berjamaah ke masjid. Tapi kalau niat iktikaf, niat silaturahmi, niat thalabul ilmi, maka semuanya akan kita dapat.
Jadi wa ida ahsanu istabsaru. Karena Nabi SAW pesankan umat Nabi Muhammad itu apabila melakukan kebaikan dia senang, dia bergembira. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi satu kebaikan yang dia lakukan dapat pahala 10. Tapi kalau satu keburukan yang dia lakukan akan mendapatkan satu juga keburukan dosanya. Kalau keburukan itu nggak dilakukan maka tidak akan dapat dosanya. Itulah untungnya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kedua kata Sayyidina Ali, wa ida ahsanu istabsaru, kebaikan umat Nabi Muhammad yang kedua yang Allah berikan apabila mereka melakukan kebaikan dia gembira. Yang ketiga wa ida asau istaghfaru, kalau umat Nabi Muhammad melakukan keburukan dia cepat-cepat mohon ampun, beristighfar. Kita ini ada nggak di hati kita suka ada niat yang buruk? Niat yang buruk kepada orang lain. Kalau di hati kita ada niat yang buruk kepada orang lain, keburukan itu nggak terjadi, baru terlintas dalam hati kita, kita langsung sadar, astagfirullahaladzim, kita langsung mohon ampun. Kerentak itu yang ada di hati kita, itu karena di hati kita ada iman. Kalau ada niat keburukan di hati kita, itu hal wajar. Tapi cepat-cepat kita ingat Allah, cepat-cepat kita mohon ampun, itulah kebaikan yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mereka melakukan keburukan, mereka cepat-cepat memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, wa ija asau istaghfaru, apabila mereka umat Nabi Muhammad di hatinya ada niat keburukan, maka cepat-cepat dia mohon ampun. Inilah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang di hatinya ada iman. Tapi kalau orang di hatinya nggak ada iman, keburukannya ada di hatinya, diwujudkan. Dia melakukan keburukan, berarti di hatinya hilang. Tapi kalau hatinya ada iman, pasti istaghfaru, mereka akan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, jadi intinya kaji kita ini, ayo di usia kita yang sudah tidak muda lagi, yang usia kita sudah di atas 40, yang pertama dawamkan ketika bangun tidur, mau sholat subuh, apakah itu bangun jam 4, apakah itu bangun setengah 4, ayo sambil duduk sebelum kita ke kamar mandi, sebelum kita wudhu, sebelum kita gosok gigi, ayo sambil duduk kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim faghfirli. Itu yang disampaikan oleh Mbah Maimun yang bersumber dari hadis di dalam kitab Sahih Bukhari ya. Mudah-mudahan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita perlahan-lahan, mudah-mudahan kita istiqomah. Kalau kita bangun tidur istiqomah membaca doa tersebut, manfaatnya Allah ampuni dosanya. Yang kedua, Allah bimbing kita agar selalu dalam kebaikan.
Dan yang ketiga, doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kaji kita pada malam hari ini ada manfaat, ada barokahnya. Saya mohon maaf, barangkali ada yang sampaikan mangga silakan sebelum saya tutup. Iya. Ada? Enggak ada. Enggak ada ya. Mohon maaf ya, ya. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing kita untuk melakukan kebaikan. Apabila di hati kita terentek ada sesuatu keburukan, mudah-mudahan kita cepat-cepat mohon ampun, membaca istighfar, dan mudah-mudahan dengan istighfar yang kita baca, dosa yang ada di hati kita, keburukan yang di hati kita, mudah-mudahan Allah maafkan, Allah hapuskan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maafin atas kekurangan dan kehilapan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.